Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dewianti dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI, akan membahas tentang rancangan pembelajaran materi bahan ajar bahasa Indonesia kelas 9 yang akan menyusun tema tentang memahami teks cerita pendek. Langsung saja, terdapat kompetensi dasar yang harus diketahui, yakni siswa diharapkan dapat menganalisis, mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek, serta dapat membuat karya sastra berupa teks cerita pendek. Selanjutnya, terdapat indikator pencapaian hasil belajar meliputi memahami teks cerita pendek dan dapat mengidentifikasi unsur cerita yang berupa tokoh, tema, latar, alur, dan amanat yang terkandung pada cerita tersebut. Selanjutnya, menjelaskan unsur-unsur cerita berupa tokoh, tema, alur, dan amanat pada teks cerita tersebut, serta dapat membuat karya sastra berupa teks cerita pendek. Selanjutnya, langsung saja memahami teks cerita pendek. Teks cerita pendek adalah sebuah karya sastra fiksi berbentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuan dibandingkan karya sastra fiksi lainnya seperti novel. Cerita pendek dikenal dengan bacaan cerita sekali duduk karena jumlah katanya hanya sampai 10.000 kata saja, jadi dapat dibaca dengan sekali duduk saja. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur pada cerita pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Langsung saja, unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa. Pertama, tema. Tema adalah suatu gagasan pokok permasalahan dalam sebuah cerita. Selanjutnya, tokoh atau penokohan adalah pelaku dalam cerita yang memiliki watak berbeda. Selanjutnya, ada setting atau latar, merupakan keterangan suasana, tempat, dan waktu yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya, ada sudut pandang, adalah suatu penggunaan kata ganti nama tokoh yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya, terdapat alur atau plot. Alur atau plot adalah sebuah jalannya cerita, karena tanpa alur atau plot cerita itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ada amanat. Amanat adalah pesan tersirat maupun tidak tersirat dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khusus penulis dalam menggambarkan cerita tersebut. Selanjutnya, terdapat unsur ekstrinsik, meliputi latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung, meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, serta nilai budaya. Selanjutnya, ada penerapan tugas teks cerita pendek. Bisa dilakukan dengan tugas kelompok dan tugas mandiri. Nah, di sini ada satu contoh cerita pendek. Silakan dipahami.
kelompok ya kan. Ini tugas kelompok untuk diberikan cerita pendek lalu mengidentifikasi, menyimpulkan unsur-unsur, mengidentifikasi struktur serta menentukan teks cerita pendek yang tersebut. Selanjutnya ada tugas individu. Tugas individu bisa dilakukan dengan siswa membuat teks cerita pendek dengan tema bebas, lalu analisis, tentukan unsur-unsur serta struktur cerita pendek, lalu simpulkan. Selanjutnya ada evaluasi yang harus siswa kerjakan, ada beberapa soal. Nah, segitu materi yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah-salah kata. See you, goodbye.